Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fairuz Firjatullah dari mahasiswa Departemen Teknik Elektro ITS, NRP 071118400121. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya membuat suatu sistem parkir otomatis dengan metode sequence chart. Ya, baik. Ini merupakan permasalahan dari sistem parkir otomatis ya. Yang pertama itu ada operasi masuk tempat parkir, dan ini merupakan step by step dari operasi masuk tempat parkir. Nah, lalu berikutnya ini ada untuk operasi parkir otomatis itu menggunakan aplikasi HP ya, dengan anggapan bahwa aplikasi HP ini untuk menurunkan bolad ya, buat menguncir titik parkir slot 1 ya. Kemudian sini ada untuk keadaan atau kondisi keluar tempat parkir di mana boladnya akan naik, dan dengan anggapan bahwa pelanggan yang parkir itu melakukan pembayaran untuk naik. Dan ini merupakan di keterangan tabel komponen input dan tabel komponen output serta alamat-alamatnya ya. Jadi yang pertama yang perlu dipersiapkan yaitu metode sequence chartnya. Nah, sequence chartnya perlu dipersiapkan, dan ini merupakan sequence chart yang sudah saya desain ya di aplikasi digital, dan saya ubah ke dalam bentuk rangkaian logika. Ya, yang di sini ini merupakan rangkaian logikanya, yang dimana rangkaian logika ini nanti akan saya ubah ke dalam bentuk ladder diagram. Lalu ya, ini merupakan tampilan dari CX Programmer ya, yang dimana saya sudah mengubah rangkaian digital dari sistem parkir otomatis yang sudah saya tampilkan tadi, yaitu merupakan rangkaian logika. Sudah saya representasikan dan saya ubah menjadi ladder diagram, dan ini merupakan hasilnya. Dan saya menambahkan counter sebagai pencacat atau penghitung ya, dan keep sebagai pengkondisian apabila penuh, serta timer sebagai pewaktu. Nah, lalu untuk membantu simulasi ini, supaya simulasi dapat terlihat secara nyata, saya menggunakan aplikasi CX Designer ya sebagai graphical user interface atau GUI-nya. Nah, ini merupakan keadaan real ya, yang dimana nanti simulasinya bisa berjalan secara nyata anggapannya ya. Dan ini merupakan bagian-bagian komponen input dan komponen output dari sistem yang sudah saya desain barusan di ladder diagram. Nah, kemudian bisa kita simulasikan juga ya di CX Programmer dan di CX Designer sebagai graphical user interface-nya. Pertama kita buka, lalu kita klik Start PLC PT Integrated Simulation, klik OK, lalu tampilan akan muncul seperti ini. Kemudian awalnya kita klik Start ya, untuk menginisialisasi simulasi ini. Lalu anggapannya mobil masuk ya, di mana kecepatan mobil kurang dari 25 km per jam. Ya, lalu kemudian terdeteksi ya bahwa deteksi tersebut itu datang dari RFID, kemudian dibuka. Nah, RFID tanda kenapa nyala, karena RFID ini sudah tercek. Kemudian motor terbuka, yang dimana motor tersebut dapat dibatasi oleh limit switch yang ke-1 ya, arah pergerakannya, sehingga dapat dimisalkan bahwa motor ini sudah membuka
palangnya ya, palang dari parkir ini dengan sudut ke 90 derajat ya, sehingga ini sudah dapat dipastikan bahwa palangnya sudah aman. Kemudian mobil keluar ya, dan bolat pun turun ya, jumlah bolatnya. Lalu kemudian portal ditutup ya, gerbang ditutup ya, dan dapat bahwa mobil yang tadinya di sini itu sudah keluar ya. Nah, kemudian ada ini ya, ada pembacaan ya, yang dimana mobil yang keluar ini, maksud saya yang masuk ke area parkiran ini itu sudah dianggap sebagai satu buah ya, yang dimana nanti apabila sudah dianggap sebagai satu buah, berarti sensor telah mendeteksi bahwa ada satu mobil yang masuk. Kemudian lampu pun menyala, dan ini motor sudah tertutup ya, tadi palangnya sudah tertutup lagi, dan kemudian palang yang tertutup itu ditahan oleh limit switch yang kedua. Nah, kemudian mobil pun keluar dan simulasi pun bisa dipastikan selesai. Itu untuk simulasi sistem parkir otomatis yang apabila kendaraan masuk. Kemudian kita ke sistem parkir otomatis untuk kendaraan yang keluar. Ya, kemudian ini merupakan desain GUI atau Graphical User Interface dari sistem parkir otomatis yang apabila keadaannya keluar ya, yang apabila kondisinya keluar. Ya, bisa kita simulasikan ya, seperti biasa, simulation, kemudian start PLC PT Integrated Simulation, klik OK. Jangan kita tunggu dan tampilan seperti ini ya, sama ya, hampir sama. Nah, cuman bedanya karena kondisinya di mana apabila ada satu pelanggan atau suatu seorang yang parkir itu akan keluar, maka bolat akan naik dan kemudian pembayaran non tunai telah dilakukan. Nah, lalu bisa kita start ya, yang dimana anggapannya bolatnya sudah naik, pembayaran sudah dilakukan dan keadaannya sedang on ya, yang berarti simulasi telah dilakukan. Nah, prinsip kerjanya hampir sama ya seperti tadi, cuman membedakan adalah ini keduanya. Nah, kemudian ya mobil masuk ya, yang dimana kecepatannya itu kurang dari sama dengan 25 km per jam ya. Lalu portal dibuka. Nah, yang dimana portal dibuka ini itu nanti yang bukanya itu adalah motor buka ya. Kemudian motor ini ditahan oleh mid switch sehingga palang hanya terbuka sampai 90 derajat. Nah, dan diaktifasi oleh RFID ya tentunya. Kemudian mobil keluar dan pintu bisa ditutup ya, dan kemudian mati. Lalu nah, dimana berarti motor tutup ini maksudnya berarti dimana palang sudah tertutup dan kemudian limit switch 2 ini telah menahan palang tersebut. Dan kemudian tadi maksud dari kenapa lampu tersebut nyala, berarti hal tersebut menandakan bahwa dimana ada satu orang atau satu kendaraan yang keluar sehingga jumlahnya akan berkurang yang parkir. Lalu kemudian untuk menghentikan simulasi ini bisa kita tutup dengan stop ya. Nah, simulasi pun selesai. Ya, sekian dari simulasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan ya, apabila ada kritik, saran, silakan bisa dikomentari untuk bapak-bapak, ibu-ibu dan teman-teman. Sekian, terima kasih.